Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, Dewi, selalu adem banget kayak di masjid. Gak nyangka ya tampilan rock and roll gini ternyata bisa jadi OT-OT juga ya. Tampilan doang yang main kayak selebgram artis gitu, tapi bisa untuk di hati ya. Keren banget tuh Dewi. Tapi gue tadi pas denger nggak sengaja masa pelafalan iya karena berdua iya karena saja itu kayaknya agak beda deh. Kenapa masalah tuh? Nah kayaknya kalau misalnya gue lagi sholat di masjid, imamnya kayaknya pelafalannya kayaknya gak gitu. Terus gimana dong yang coba gimana? Gue juga kurang paham sih, ini sebelum bisa bantu. Oh di sini tuh gak ada. Iya, kalau nggak salah dia pernah dibahas sama Ustadz Asmar Rambo. Dia menjelaskan tentang bagian yang ini gimana caranya supaya ngomongnya yang benar, pelafalannya yang benar. Oh, kita tonton apa nih? Boleh. Suratul Fatihah adalah bacaan yang sangat mulia karena Al-Fatihah Ummul Kitab. Al-Fatihah itu adalah induknya Al-Quran. Di dalam surah Al-Fatihah itu sudah mengcover seluruh intisari kandungan Al-Quran, di mana di dalamnya ada tauhid. Kita mengetahui di dalam surah Al-Fatihah disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di dalamnya juga ada rasa syukur yang tak terhingga, di mana kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita membesarkan nama Allah penguasa alam ini. Di dalam surah Al-Fatihah pula terdapat penghambaan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Dan tentunya di situ ada petunjuk, di mana kita memohon kepada Allah keselamatan, ihdinas siratal mustaqim, agar kita menuju kepada jalan yang lurus, jalan yang selamat, jalan yang membahagiakan. Maka di dalam suratul Fatihah itu terkandung seluruh isi kandungan Al-Quran. Maka Al-Fatihah disebut Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Maka dari itu surah Al-Fatihah juga tidak terlepas dari berbagai macam fadilah, keutamaan, di mana surah Al-Fatihah dalam satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, apapun penyakit seseorang bila dibacakan suratul Fatihah sab'atun 3 kali ya. Nah, sab'a marrat, kita mengulang-ulang sampai 7 kali itu, maka apa kata Rasulullah SAW? Ia akan segera diberikan kesembuhan. Maka apapun penyakitnya, baca surah Fatihah 7 kali itu adalah salah satu doa atau amalan bagaimana mencapai sebuah kesembuhan dari berbagai macam penyakit, termasuk penyakit-penyakit gangguan jin atau penyakit-penyakit misterius yang tidak terdeteksi secara medis. Kemudian suratul Fatihah juga adalah salah satu amalan untuk mencapai derajat yang tinggi, maqaman mahmudah. Kenapa? Ketika kita menginginkan suatu hajat-hajat kita terkabul atau ingin diangkat derajat kita, maka salah satu amalan tertinggi yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, termasuk Syekh Atha'illah As-Sakandari, seorang ulama hakiki, mengatakan baca surah Al-Fatihah itu 40 kali. Jadi banyak sekali lagi keutamaan-keutamaan suratul Fatihah yang tentunya sesuai dengan pengalaman-pengalaman spiritual dari para alim ulama, para aulia, dan tentunya juga atsar-atsar para sahabat. Dan tentu juga kita banyak mendapatkan hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang keutamaan suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah ini banyak mengandung berbagai macam jalan mencapai keselamatan, kebahagiaan, seperti itu. Kemudian itu yang bisa kita ambil pelajaran dari dalil-dalil yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu sendiri. Kemudian di dalam bacaan surah Al-Fatihah yang kita dengarkan tadi, itu ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Seperti makharijul hurufnya harus diperjelas kalimat ha dengan ha. Karena saya mendengar tadi menyebut ihdinas siratal mustaqim, sebaiknya diucap ihdinas siratal mustaqim. Kemudian taknya itu harus
diganti menjadi ta, bukan ta ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu harus diperjelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena artinya berbeda. Ketika dibaca iyyaka na'budu artinya hanya kepada Allah aku menyembah, hanya kepada Allah aku meminta pertolongan. Akan tetapi ketika dibaca iyyaka na'budu itu artinya matahari. Matahari saya sembah, matahari saya mintai pertolongan. Hanya dengan berbeda tasdid bisa berubah arti. Maka tidak boleh dibaca iyyaka na'budu tapi dibaca iyyaka na'budu. Sekira seperti itu tanggapan saya terhadap bacaan. Harus lebih diperbaiki lagi haknya, taknya, toknya, dan tentunya kita harus memperbaiki tasdid-tasdidnya agar tidak berbeda makna dan tidak berbeda arti ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, gimana Wi? Alhamdulillah, setelah ceramah tadi gue jadi ngerti kalau Al-Fatihah baca baik dan benar tuh gimana. Karena kalau misalnya kita salah baca, artinya juga bakal beda ya. Benar, makanya udah mau menyembah Allah apa mau menyembah matahari. Oh, mau menyembah matahari kayak emang Afrika kuno. Bukan kayak gitu. Gimana cerita tadi? Baca Quran di sana. Astagfirullahaladzim. Dari tadi kan gue cuma nyimak aja. Lu baca, gue pengen denger udah bener atau belum nih. Sirotolaidina an'amta. Lu baca dari mana lo? Masa belajar kayak gitu nadanya? Gue belajar dari media sosial, Dit. Media sosial mana? Ada nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ampun. Gak ikutan. Siratal ladzina. Ini dari mana? Ini Ustadz dari Afrika, Dit. Bisa-bisanya tinggal di Indonesia belajar dari Ustadz Afrika. Jauh banget. Astagfirullahaladzim. Berarti selama ini yang gue pelajarin dari media sosial itu kurang tepat. Ya diikutin kakak-kakak. Astagfirullahaladzim.